Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dolisi Febriani Yurni dengan NIM M0403241081 dari kelompok 1, paralel 1, desain pengalaman pengguna IPB University. Saya akan menjelaskan tentang tes menggunakan voucher dalam aplikasi Kuantar Transportasi Indonesia. Gambaran umum tes dan produk. Jadi produk yang saya inisiasikan adalah Kuantar Transportasi Indonesia, yaitu aplikasi berbasis pengantaran atau delivery seperti layanan antar makanan, minuman, atau transportasi online pada skala lokal, tepatnya di Provinsi Riau. Untuk penggunaan voucher itu sendiri di aplikasi Kuantar meliputi pengaplikasian voucher, baik cashback, potongan harga, ataupun selainnya. Pengguna dapat menemukan, memilih, dan menyelesaikan transaksi. Untuk konteks umum yang biasa terjadi adalah ketika pengguna sedang melakukan transaksi, ada motivasi menghemat biaya dan biasanya terjadi di fase checkout. Ditambah voucher biasa transportasi online ketika santai saat berbelanja online dan ketika membandingkan banyak promo. Kemudian di sini terdapat task flow dari penggunaan voucher. Yang pertama, pengguna bisa masuk ke menu voucher saya, kemudian memilih voucher, melihat detail voucher, dan menggunakannya sekarang. Bisa dapat memesan makanan atau memesan transportasi online. Untuk di sini memesan makanan yaitu wagyu steak dan pesan. Kemudian di sini ada tempatnya mau di mana dan menggunakan voucher yang tadi yaitu Kuantar Sen kita gunakan dan selesai sedang mencari driver. Kemudian di sini driver sedang menuju lokasi. Selanjutnya yaitu ideation dan pengambilan keputusan desain. Tahap pertama yang saya lakukan adalah empathize, yaitu mengumpulkan data pengguna. Saya menggunakan empathy map dari 3 partisipan yang berasal dari Riau. Empathy map merupakan representasi visual dari pikiran, perasaan, dan tindakan secara lebih mendalam. Berdasarkan 3 empathy map yang saya dapatkan, berikut merupakan gagasan penting dari empathy map tersebut. Yang pertama, di hailing, yaitu terdapat hasilnya yaitu notifikasi dan media sosial menjadi lingkungan utama yang membuat pengguna penasaran terhadap voucher Kuantar. Kemudian pains-nya yaitu voucher hanya berlaku di merchant tertentu. Tidak adanya kategorisasi membuat voucher untuk dicari dan voucher kadaluarsa masih tetap ada di menu voucher. Kemudian gains-nya itu voucher mudah ditemukan, menu voucher mudah ditemukan, kemudian detail voucher mudah dibaca. Untuk selanjutnya, setelah saya menelaah dari empathy map, saya membuat persona atau user profiles. Jadi persona itu merupakan representasi pengguna yang dibangun dari hasil riset dan digunakan untuk menggambar kebutuhan serta perilaku pengguna sasaran. Kemudian gagasan penting yang dapat diambil dari persona yang saya buat adalah yaitu nama personanya yaitu Vio. Ia adalah mahasiswa yang sibuk, kadang malas keluar rumah ketika hujan, dan terkadang memesan makanan online ketika sakit. Masalah yang
ia temukan ketika ia menggunakan aplikasi Kuantar adalah voucher hanya berlaku di merchant tertentu. Kemudian, tidak adanya kategorisasi membuat voucher sulit untuk dicari dan voucher kadaluarsa masih tetap berada di menu voucher. Kemudian, gainsnya yaitu menu voucher dapat dengan mudah ditemukan dan detail voucher mudah terbaca dengan jelas. Kemudian tahap kedua yaitu define, merumuskan insight dan problem statement. Di sini saya menggunakan customer journey map yang partisipannya merupakan partisipan yang sama dari empathy map, yaitu mahasiswa yang tinggal asli di Riau, berasal dari Riau dan pernah menggunakan aplikasi ini. Customer journey map adalah visualisasi perjalanan pengguna saat produk atau layanan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi utamanya adalah membantu tim pengembang, yaitu kami, memahami apa yang dilakukan, dipikirkan, dirasakan, dan dialami pengguna di setiap tahap perjalanan mereka. Kemudian gagasan penting yang dapat diambil dari Customer Journey Map adalah yang telah saya lakukan adalah pengguna merasa lega saat masuk ke menu voucher karena menunya itu mudah ditemukan. Kemudian, pada saat pengguna memilih voucher, pengguna merasa frustasi karena tak kunjung menemukan voucher yang tepat, baik akibat persyaratan yang terlalu banyak ataupun banyak voucher yang tidak sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna merasa lega saat berhasil melakukan check-out dengan voucher pilihan mereka. Kemudian, setelah melakukan Customer Journey Map, di sini point of view dibuat, yaitu point of view adalah definisi masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti yang menjadi dasar dalam proses ideasi. Point of view yang saya dapatkan adalah usernya merupakan pengguna anak kuliahan umur 18-21 tahun yang tinggal di Riau. Kemudian apa yang mereka butuhkan? Pengguna membutuhkan cara menemukan voucher yang relevan dengan cepat dan mudah tanpa harus membaca banyak syarat. Kemudian insight-nya, pengguna mencari voucher yang syarat vouchernya tidak terlalu banyak dan memiliki fitur filter atau rekomendasi pada bagian menu vouchernya. Kemudian tahap ketiga yaitu ideate, melakukan brainstorming dan menghasilkan berbagai ide berdasarkan how might we. Jadi how might we adalah teknik yang digunakan untuk mengubah masalah menjadi peluang desain dan memfasilitasi proses ideasi. Gagasan penting yang dapat diambil dari how might we yang saya buat adalah terdapat 7 ide yang muncul. Kemudian saya mengevaluasi ide yang paling relevan, yaitu bagaimana kita membantu user menemukan voucher yang terbaik ketika memesan makanan atau transportasi di aplikasi Kuantar. Kemudian outcome yang dihasilkan adalah bagaimana tim pengembang atau kami menyederhanakan proses penggunaan voucher saat check-out dan mengkategorisasikan voucher pada menu voucher. Hal ini akan membuat user nyaman dengan aplikasi Kuantar dan akan selalu kembali lagi ke aplikasi tersebut. Caranya adalah dengan membuat fitur filter pada menu voucher dan meletakkan pilihan voucher pada checkout. Kemudian, perancangan dan pembangunan prototype. Pembuatan fitur kategorisasi. Selain dapat memudahkan pengguna untuk mencari voucher yang diinginkan, fitur kategorisasi juga dapat membuat pengguna merasa nyaman menggunakannya. Penggunaan voucher pun dapat jauh lebih mudah dan dapat diselesaikan. Pada produk existing, tidak terdapat fitur kategorisasi yang membuat pengguna merasa frustasi. Sebaliknya, pada produk yang kami buat,
Terdapat fitur kategorisasi yang membuat pengguna merasa nyaman menggunakannya. Hal ini berarti bahwa kami berhasil menyelesaikan masalah terkait kategorisasi pada menu voucher, termasuk voucher yang telah kadaluarsa akan terkategorisasi. Berikut merupakan test flow yang saya buat. Baik, jadi di sini awalnya pengguna masuk ke halaman beranda, kemudian terdapat kondisi apakah pengguna itu mencari voucher. Kalau iya, berarti pengguna masuk ke menu voucher saya di sini dan melihat voucher di sini. Kemudian apakah sudah memilih layanan? Jika belum, maka akan memilih layanan. Jika sudah, maka akan menuju ke pembayaran. Karena belum, maka di sini misalkan tidak mencari voucher. Di sini terdapat kondisi apakah membutuhkan layanan apa, ataukah transportasi online, ataukah makanan online. Jika transportasi online, maka pengguna akan diarahkan ke halaman beranda, menu right, kemudian memilih mau kemana atau active selection screen. Kemudian di sini ada layar konfirmasi penjemputan mau di mana. Kemudian di sini ada order screen. Nah, jika pengguna sudah memilih voucher, maka di sini akan langsung terpampang voucher apa. Kemudian jika belum memilih voucher, di sini akan terdapat kondisi apakah menggunakan voucher atau tidak. Jika tidak, maka akan langsung ke metode pembayaran. Kemudian jika iya, akan memilih voucher yang akan digunakan. Kemudian di sini ada pembayaran dan sampai ke tujuannya. Kemudian jika pengguna ingin memesan makanan, maka di sini ada daftar outlet, kemudian ada halaman outletnya, mau memilih apa, kemudian di sini ada detail pesanan, dan jika ingin menggunakan voucher, di sini terdapat bagian voucher, section voucher. Nah, di sini apakah menggunakan voucher atau tidak? Jika tidak, maka langsung pembayaran. Kemudian jika iya, maka akan memilih voucher. Kemudian di sini pembayarannya, pembayaran dan pencarian driver. Kemudian di sini ada driver ditemukan, kemudian pesanan selesai. Kemudian di sini ada desain sistem dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah dasarnya. Jadi kami menggunakan color palette hijau, hijau untuk brand color utama dari Quantar, dan biru untuk aksi, link, dan informasi sebagai sekunder. Primernya hijau dan sekundernya biru. Kemudian jika terjadi error, maka akan berwarna merah, yaitu kegagalan dan validasi. Kemudian di sini ada warna netral, yaitu grayscale. Kemudian ini merupakan semua warna solidnya. Kemudian di sini ada token usage warna Figma-nya. Di sini ada hex Figma-nya. Kemudian di sini ada digunakan untuk apa? Yaitu color primary digunakan untuk tombol CTA, sukses, dan brand. Kemudian untuk primer yang soft, kita gunakan untuk background sukses sama badge. Kemudian yang color primary light, kita gunakan untuk surface hijau muda dan highlight. Dan seterusnya. Kemudian di sini tipografinya kita menggunakan Poppins
sebagai font primernya. Kemudian jika Google Font-nya, kita menggunakan free and open source. Kemudian di sini ada tipe-tipe ukuran dari fontnya, dan di sini ada ukuran fontnya. Untuk display kita menggunakannya 40 pixel, heading 1 kita menggunakan 20 pixel, heading 2 20 pixel, heading 3 18 pixel. Untuk subtitle kita menggunakan ukuran 16 pixel. Untuk regular kita menggunakan 14, small 13, caption 11, dan label 10 pixel. Kemudian di sini ada buttonnya. Untuk button konfirmasi di sini ada beberapa bentuk yang kami gunakan. Untuk button kembali seperti ini, step per buttonnya kita menggunakan seperti ini, dan button kontaknya kami menggunakan seperti ini. Kemudian untuk navbar di sini di atas, yaitu top navbar, di sini ada profile, kemudian di sini ada saldo dan poin, dan di sini ada tombol seperti notifikasi dan chat. Kemudian di sini ada button navigation, yaitu yang di bawah. Di sini ada home, favorit, alamat, serta yang lainnya. Kemudian di sini ada chip atau badge, yaitu yang aktif seperti ini, dibatalkan seperti ini, pending, dikirim, default, promo, dan premium. Untuk ikonnya di sini ada apps icon, yaitu yang ada di Quantar. Ada food, ride, car, send, ke toko, ke pasar, voucher, dan history. Untuk icon only, di sini icon yang ada di halaman Quantar yang kita buat. Di sini ada beberapa. Kemudian selanjutnya untuk evaluasi user testing prototype dan rekomendasi perbaikan. Untuk rencana user testing, awalnya tujuan testing yaitu menggunakan voucher pada saat ingin memesan makanan ataupun transportasi secara online dengan cepat dan nyaman digunakan. Kemudian metode yang saya gunakan adalah unmoderated, yaitu tidak ada moderator yang menemani partisipan, sehingga partisipan mengerjakan sendiri tanpa dipandu menggunakan platform MIS. Kemudian profil partisipannya yaitu remaja umur 17-20 tahun yang aktif menggunakan aplikasi transportasi online dan aktif berkegiatan. Kemudian metrik yang saya gunakan adalah efisiensi, task success, dan satisfaction. Kemudian skenario pengujiannya, partisipan melakukan pengujian menggunakan platform MIS. Kemudian pada platform tersebut, partisipan diminta untuk mengeksplorasi alur dari penggunaan voucher hingga selesai memesan makanan atau transportasi secara online dengan waktu dan tempat yang fleksibel. Kemudian pengguna hanya melihat instruksi yang diberikan dan menyelesaikan task yang diberikan serta menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pengujian. Nah, untuk hasil user testingnya, di sini pada pertanyaan, pada bagian mana yang membuat kamu merasa kesulitan? Untuk sentimennya, di sini positif ada 40%, netral 20%, dan negatif 20%. Untuk responsnya di sini ada yang menjawab tidak ada. Saya kelompokkan menjadi findability, yaitu mudah ditemukan sebagai UX goals-nya. Di sini menemukan icon voucher saat pesan, termasuk relevance, yaitu pengguna dapat menemukan icon voucher saat pesan.
Pengguna merasa kesulitan saat menemukan ikon voucher saat pesan. Berarti di sini ikon vouchernya kurang terlihat, kurang ditangkap oleh pengguna. Kemudian di sini ada masih bingung pada bagian saat melihat detail pesanan. Saya kelompokkan dalam ease of use. Jadi di sini kuantar pada bagian voucher, ease of use-nya kurang. Kemudian tidak ada semua terasa sangat mudah dan jelas. Saya kelompokkan sebagai understandability. Kemudian yang terakhir, pada saat memilih voucher termasuk juga ease of use karena kurang mudah digunakan. Kemudian perbaikannya yaitu menyederhanakan tampilan dari detail pesanan, yaitu meng-highlight diskon dan ikon vouchernya diperjelas. Kemudian juga memperjelas langkah memilih voucher dan menambahkan validasi serta pesan error yang informatif. Untuk refleksi dan kesimpulan, yang pada bagian validasi solusi, yaitu problem awal berhasil ditangani, yaitu kategorisasi voucher dan penempatan voucher yang kadaluarsa. UX goals yang sudah tercapai yaitu findability, relevance, dan understandability. Sedangkan UX goals yang belum tercapai adalah ease of use karena pengguna masih bingung pada bagian detail voucher dan pemilihan voucher. Kemudian insight yang saya dapat melalui penerapan design thinking adalah saya memahami bahwa proses perancangan solusi tidak dimulai dari asumsi desainer, melainkan dari kebutuhan, perilaku, dan permasalahan nyata yang dialami pengguna. Setiap tahapan memiliki peran yang saling terhubung, mulai dari memahami pengguna melalui wawancara dan empathy map, kemudian mengidentifikasi permasalahan menggunakan persona dan customer journey map, kemudian merumuskan peluang desain melalui point of view dan how might we, hingga menghasilkan dan menguji solusi melalui prototyping dan usability testing. Selain itu, saya menyadari bahwa proses pengujian sangat penting karena solusi yang dianggap baik oleh perancang belum tentu mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, desain yang berpusat pada pengguna atau user-centered design perlu dilakukan secara iteratif dengan melibatkan pengguna pada setiap tahap pengembangan. Jika proyek dilanjutkan, maka fokus utama saya adalah meningkatkan kemudahan pengguna atau ease of use dan kemudahan menemukan fitur atau findability pada proses penggunaan voucher. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.